Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Anak-anak kelas 75 SMP 25 masih dalam pelajaran matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, kemudian dilanjut dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk pembahasan latihan yang kemarin, perkalian dan pembagian bilangan bulat, nanti Bapak share saja di WA group ya, biar ini untuk mempersingkat waktu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bilangan pecahan. Nah, kalau bilangan pecahan ini yang pasti bukan bilangan bulat ya. Ya, artinya kalau dibagi dia tidak menjadi bilangan bulat. Nah, kalau misalnya ini, sebelum kita lanjut sini, misalnya 4/2. Ini bilangan pecahan, kelihatannya seperti bilangan pecahan, tetapi ini sebenarnya bilangan bulat. 4 dibagi 2 ya 2. Nah, sedangkan kalau misalnya 2 dibagi 3, ini tidak menjadi bilangan bulat. Jadi pecahan, jadi desimal. Nah, ini yang namanya bilangan pecahan. Yang pertama kita membandingkan dua bilangan pecahan. Misalnya 3/4 dengan 2/3. Ya, lebih besar nilainya yang mana antara 3/4 dan 2/3? Nah, caranya adalah kita sama ini dalam pecahan itu ada ya, pecahan itu misalkan gini, misalnya A per B. Ini bilangan pecahan. Nah, yang A ini adalah pembilang dan yang B ini adalah penyebut ya, penyebut. Jadi pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut ini ya bilangan bulat itu juga, tetapi karena dibagikan dia hasilnya tidak menjadi bilangan bulat lagi, maka dia dikatakan pecahan ya. Nah, kita lanjut ke sini untuk membandingkan mana nilainya yang lebih besar atau lebih dari atau kurang dari ini ya. Caranya adalah dengan mencari KPK dari penyebutnya. Misalnya 4 dan 3. 4 dan 3 ini KPK-nya berapa kira-kira anak-anak? Ya, betul. Jadi KPK-nya adalah 12. Nah, berarti kita samakan dulu penyebutnya 12. Langsung ya, Dok. 12 ya. Jadi 4 ini dikali berapa biar jadi 12? 4 dikali 3. Jadi penyebutnya ini dikali 3 biar menjadi 12. Sehingga pembilangnya juga dikali 3. 3 kali 3 9 ya. Jadi 9/12. 3 ini dikali berapa biar jadi 12? 3 dikali 4. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 4 kali 2 8. Sehingga ini 9/12, ini 8/12. Antara 9 dan 8 lebih mana? Nah, pasti lebih 9. Berarti tandanya ini 9/12 lebih dari, nah, ini bacanya lebih dari, bukan lebih besar ya. Jadi 9/12 lebih dari 8/12. Jadi biar kita tahu mana pecahan yang lebih besar nilainya daripada pecahan yang lain adalah dengan cara menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Oh ya anak-anak, pecahan itu ada dua ya. Jadi ada pecahan biasa dan pecahan desimal ya. Kalau pecahan desimal itu biasanya kalau kalian pakai kalkulator 1 dibagi 2, nah berapa? Atau bisa dengan pembagian biasa. Nah, kalau 1/2 ini pecahan biasa. 1/2 artinya setengah. Kalau misalnya 1/2 dari satu bagian berarti setengahnya. Misalnya setengah dari martabak, nah berarti setengah irisan dari martabak itu ya. Nah, kalau setengah ini bentuk desimalnya adalah 0,5. Nah, ini pecahan juga, jadi bukan bilangan bulat jadinya kan. 3/4 adalah 0,75. Dibagi ya, 3 dibagi 4 berapa? 0. Ditambah 3-nya tambah 01 kan, berarti 4 kali berapa? Mendekati 37. Nah, dan seterusnya seperti pembagian biasa. Sehingga nah ini namanya pecahan biasa, ini pecahan desimal ya. Jadi ini pecahan biasa,
pecahan biasa. Yang ini pecahan desimal. Pecahan desimal. Ya. Sebelum kita masuk ke penjumlahan, pengurangan pecahan, kemudian perkalian dan pembagian mungkin minggu depan ya. Sekarang penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Sebelum masuk, jadi selain pecahan tadi ada pecahan biasa, kemudian pecahan desimal. Jadi pecahan biasanya ada pecahan juga pecahan campuran. Pecahan campuran itu antara bilangan bulat dicampur dengan pecahan. Misal seperti ini. 1/5 ya, 1/5. Nah, untuk merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, jadi kalau mau dijumlah tidak dirubah menjadi pecahan biasa ya sulit nanti, karena kita tidak tahu berapa penyebutnya gitu, tidak bisa menyamakan penyebutnya antara pecahan yang satunya lagi gitu. Jadi harus kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah bilangan bulat ini 1 dikali, jadi dikali ke sini, dikali dengan penyebut ya dari pecahannya, dikali 5, dikali 5, nah, ditambah, jadi hasil 1 kali 5 ini ditambah 1 ya, ditambah dengan pembilangnya ya, ditambah dengan pembilang dari pecahan itu, ditambah 1. Nah, penyebutnya tetap 5 di sini ya, berarti 1 kali 5 ditambah 1 6, jadi 6/5 ya. Nah, contoh satu lagi misalnya ini 2 1/5, berarti bilangan bulatnya 2, kita kalikan dengan penyebutnya ini, 2 kali 5 ditambah dengan pembilangnya 1. Nah, penyebut yang asli di sini ya tetap 5. Nah, 2 kali 5 10 ditambah 1 11, berarti 11/5. Nah, kalau sudah sama-sama penyebutnya ini sini 5, sini 5, nah bisa dijumlahkan. Atau sudah jadi bilangan pecahan biasa, ini bisa dijumlahkan, bisa ditambah, bisa dikurang. Ya, jadi itu cara dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke contoh penjumlahan bilangan bulat. Nah, nanti ada contoh yang bilangan pecahan ya. Jadi contoh bilangan pecahan ada yang penyebutnya sudah sama, ada yang penyebutnya belum sama, ada yang pecahan biasa ditambah dengan pecahan campuran. Nah, nanti kita lihat sama-sama prosesnya ya. Misalnya nomor 1, 4/9 ditambah 2/9, berarti ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, enak, tinggal dijumlahkan pembilangnya ya. Jadi penyebutnya kita ambil 1 saja, 9. Pembilangnya adalah 4 ditambah 2. 4 ditambah 2, 6 ya, sama dengan 6/9. Jadi 6/9 ini bisa disederhanakan lagi. Jadi kalau bilangan pecahan itu bisa disederhanakan. Jadi 6/9 ini bisa sama-sama dibagi berapa anak-anak? Bagi 3. Jadi 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3. Nah, kalau nanti soalnya minta disederhanakan ya, sederhanakan pecahannya, ini sampai sini. Tapi kalau cuma penjumlahan saja ya sudah sampai sini. Kalau dia minta disederhanakan, sederhanakan sampai ini. Jadi ini penyederhanaan. Penyederhanaan dari bilangan pecahan. Nah, misalnya nomor 2. 3/7 ditambah 4/21. Ini penyebutnya tidak sama ya. Kita cari apa tadi anak-anak? Nah iya betul, kita cari KPK. KPK dari 7 dan 21 berapa? Ya betul, 21. Jadi KPK nya 21.
Nah, kita hubungkan dengan tanda tambah. 7 dikali berapa anak-anak biar 21? 7 kali 3, sehingga penyebut yang di atas 3 ini juga dikalikan 3 biar dia nanti bentuk pecahnya sama nanti ya, nilainya sama. 3 kali 3 9. Nah, antara 3/7 dengan 9/21 nilainya sama. Kalau kalian bagi jadi pecahan desimalnya ya sama gitu ya. Jadi cuman merubah angka, tetapi hasil nilainya tidak berubah gitu ya. Karena penyebutnya kalian rubah menjadi 21, sehingga pembilangnya juga harus kalian rubah dengan perkalian yang ada di penyebutnya tadi. Kalau penyebutnya dikali 3, berarti pembilangnya juga dikali 3, sehingga nanti nilai dari pecahannya sama ya dengan pecahan yang awalnya. Nah, yang ini tetap, karena ini penyebutnya sudah 21, ya sudah, berarti ini 21 kali 1 kan. Nah, berarti 4 kali 1 juga, ini sudah tetap 4. Sehingga bisa kita jumlah 21. 9 ditambah 4 berapa? Nah, ayo jangan lupa, 9 ditambah 4 berapa? 13. Ya, jadi 9 ditambah 4 13. 21 nya 1 saja yang ambil penyebut. Jadi 13/21. Yang nomor 3, ini pecahan campuran dan pecahan biasa. Kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi 2 1/3. Tadi ingat 2 dikali 3 6 ditambah 1 7. Nah, penyebutnya tetap 3 ya. Ditambah 3/4. Nah, 3 dan 4 ini tadi ada contoh bahwa kita cari KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12 ya, 12. Nah, ini bisa cara lain nih, 12. Ini 12 kita ambil langsung KPK-nya 12. Nah, 7 ini dikali berapa biar 3 kali berapa biar 12? 3 kali 4. Sehingga ini 7 juga dikali 4. 7 kali 4 28. Nah, 4 dikali berapa biar 12? 4 kali 3. Sehingga ini juga 3 kali 3 9. Nah, sehingga jadilah ini 28 ditambah 9 jadi 37 ya, betul. Jadi 37/12. 20. Nah, ini bisa kita jadikan pecahan campuran ya. Kita rubah, kalau mau kita rubah menjadi pecahan campuran juga bisa ya. Ini karena nggak muat anak-anak jadi ke bawah ya. Jadi 12 dikali berapa yang mendekati dengan 37? 36, betul. 3 ya. 3 kali 12 36. Berarti di sini 3, sini dia 12. 3 kali 12 36, sedangkan sini tuh 37, berarti ditambah 1 di sini biar dia 37. Jadi 3 kali 12. Nah, tadi ingat pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 dikali 12 36 ditambah 1 37. Nah, 37/12 ya. Nah, yang terakhir nomor 4. 2/3 ditambah 2 1/2 ditambah 3 1/4. Nah, ini agak versi panjangnya aja saya buat di sini sama dengannya ya, karena di situ tidak muat. 2/3 kita turunkan biasa, kemudian ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 4 ditambah 1 5. 5/2. 3 dikali 4 12 ditambah 1 13. 13/4. Nah, kira-kira berapa nih? 3 2 4 ini KPK-nya. Ya, betul, 12. Nah, KPK-nya kita cari 12. Ya, 12 semua. 12 12 12. Jadi penyebutnya 12 karena KPK-nya tadi 12. Nah, 3 dikali berapa biar 12? 3 kali 4, berarti yang di atas juga pembilangnya dikali 4. 4 kali 2 8.
Ini 2 kali 6, 12. Berarti yang di atas juga 6 kali 5, 30. Ini 4 dikali 3, 12. Berarti yang di atas juga dikali 3. 3 dikali 13, 39. Ya, 39. 3 kali 10, 30. Ditambah 3 kali 3, 9. Berarti 39. Nah, kalau sudah sama penyebutnya ini, kalau penyebutnya sudah sama-sama 12, kita jumlahin. 8 ditambah 30, 38. 38 ditambah 39, 77 ya. Jadi 77. 8 ditambah 30 ditambah 39. Jadilah dia 77 per 12. Kalau mau dirubah ke bentuk campuran bisa. 12 kali berapa yang mendekati 77 misalnya? 12 kali 5 misal. 12 kali 5, 5 kali 2 10, 5 kali 1 60. Ya, masih terus. Coba 6 kali 2 6 kali 2 12, 1, 6 kali 6 kali 1 6, ya 72 ya, mendekati. Berarti di sini 6. Nah, 6 kali 12 tadi 72, biar jadi 77 berarti tambah 5. Nah, 6 kali 12 72 ditambah 5 berarti tetap jadi 77 per 12. Kalau permintaannya menjadi pecahan biasa cukup seperti ini. Kalau jadi bentuk sederhana pecahan campuran sampai sini. Ya, oke anak-anak, ini penjumlahan pecahan. Oke, selanjutnya pengurangan ya. Pengurangan ini sebenarnya sama dengan ditambah dengan negatif gitu sebenarnya ya. Kalau penjumlahan tadi paham, pengurangan tidak sulit sebenarnya. Ya. Misalnya 4/9 dikurang 2/9. Nah, ingat yang tadi bahwa penyebutnya sudah sama. Yang kita kurang adalah pembilangnya ya. Jadi penyebutnya nggak usah dikurang. Satu saja kita ambil kalau sudah sama penyebutnya. Nah, yang kita kurang adalah pembilangnya. 4 dikurang 2. 4 dikurang 2, 2. Berarti 2/9. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya? Sudah selesai. Kalau bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Tergantung permintaan pertanyaan juga, tapi lebih baik disederhanakan, lebih bagus ya. Tapi kalau 2/9 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian 3/7 dikurang 4/21. Samakan dulu penyebutnya. Ingat KPK-nya tadi. KPK dari 7 dan 21 adalah 21. Ini tadi 7 kali 3 jadi 21, sehingga ini juga dikali 3. 3 kali 3 9. Yang ini 21 dikali 1 berarti 4 juga dikali 1. 4 dikali 1 4. Oh ya, maaf, ini bukan ditambah tapi dikurang. Nah, setelah sama setelah sama penyebutnya 21, yang kita kurang adalah pembilangnya. 9 dikurang 4. Jadi pembilangnya yang kita kurang. 9 dikurang 4 berapa anak? Ya, betul, tidak salah. 5. Berarti 5/21. 5/21 sudah tidak bisa disederhanakan ya, sudah. Ya, kalau bisa disederhanakan silahkan disederhanakan. Paling sederhana dari bentuk pecahan. Nah, selanjutnya nomor 3. Ini ada pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. Rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 2 dikali 3 6 ditambah 1 7. Penyebutnya tetap 3 dikurang 3/4. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, kita cari dulu KPK-nya dari 3 dan 4. 3 dan 4 KPK-nya tadi berapa? 12. Betul, 12. 3 kali 3 jadi 12. 3 dikali 4 jadi 12. Sehingga yang di atas juga dikali 4. 7 kali 4 28.
4 dikali 3, 12. Maka yang di 3 ini juga dikali 3. 3 kali 3, 9. Nah, baru kita kurang. Penyebutnya tetap, pembilangnya kita kurang. 28 dikurang 9. Apa anak-anak? 28 dikurang 9. Nah, berapa? 19. Ya, betul. Berarti 19 per 12. Bisa disederhanakan nggak? Oh, menjadi pecahan biasa, silakan bisa. 12 dikali berapa? Mendekati 19 dikali 1. Berarti 1, di sini 12. 1 kali 12. Kurang berapa biar dari 19? Kurang 7. Nah, jadi 1, 7 per 12. Ini pecahan biasanya, ini pecahan campuran. Ya. Mungkin itu dulu sampai sini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian penyederhanaan bilangan bulat. Oh ya, penyederhanaan. Coba kita bahas sedikit ya tentang penyederhanaan. Misalnya 4 per 8. Ini bisa kita sederhanakan. Kira-kira jadi berapa anak-anak? 4 di atas ini bisa dibagi 4, bisa kan? Ya, 4 dibagi 4, 1. 8 juga dibagi 4 bisa? Bisa. 8 dibagi 4, 2. Berarti 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Jadi 1 per 2 atau setengah. Jadi kalau bagian pembilangnya dibagi dengan 4, ya berarti penyebutnya juga dibagi dengan 4. Sampai dia sederhana. 1 per 2 udah tidak bisa lagi kita sederhanakan sudah. Kecuali kalau mau dirubah menjadi desimal. 1 per 2 itu desimalnya adalah 0,5. 1 dibagi 2. Ya. Selanjutnya kita ke latihan ya. Nanti simak latihannya. Cara mengerjakannya mirip seperti ini, tidak sulit. Nah, jangan lupa nanti latihannya ditulis nama dan seterusnya ya. Jadi kerjakan dengan semangat, dengan penuh tanggung jawab. Jadi jangan jadi beban, sehingga kita aman saja. Nanti Bapak kasih waktu pengumpulannya sampai hari Sabtu depan lah ya, Sabtu ya, nggak apa-apa waktunya seminggu, karena mungkin kalian banyak juga tugas-tugas yang dari lain, jadi biar lebih agak santai, tetapi mengerjakannya kalau sudah dikerjakan dicek ulang lagi, jangan langsung kumpul aja, dicek ulang. Kalau memang sudah yakin silakan baru kirim. Oke anak-anak, ini soal latihannya ya, latihan penjumlahan dan pengurangan. Waduh maaf salah, bilangan pecahan ya. Bapak masih ingat bilangan bulat terus. Ini bilangan pecahan. Ya, jadi mengerjakan latihannya tulis dulu judul di atas boleh, latihan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian jangan lupa sebelum mengerjakan soal, menulis soal, ini nama ini tetap ditulis nama, kelas, tanggal. Biar nanti saat difoto Bapak ngoreksinya lebih enak kalau ada namanya kan. Karena WA kalian tidak tersimpan dengan nama semua saya sama Bapak, nanti penuh memori Bapak, penyimpanan kontaknya kalau dikasih nama masing-masing. Sehingga di kertas ini harus ada namanya, nama lengkap, jangan nama panggilan, nama lengkap, kemudian kelas, tanggalnya. Nah, kemudian soal ini perhatikan, jangan sampai salah menulis soal. Soalnya aja sudah salah ya pasti jawabannya akan salah. Soalnya jangan salah, tanda-tandanya perhatikan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Ini ada pecahan yang penyebutnya sudah sama, ingat. Ini ada pecahan campuran, kalau ada yang campuran ditambah pecahan biasa dirubah ke mana dulu. Ini juga seperti ini ya, ditambah. Kemudian nomor 5 itu soal cerita ya. Jadi soal cerita nanti muncul di sini soal ceritanya. Soal ceritanya itu ini, Ibu Cindy membeli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1 per 4 kg. Jadi 1 seperempat ya, 1 kilogram 1 seperempat kilogram. Dan 1 ekornya lainnya beratnya 4 per 5 kilogram. Berapa kilogram berat kedua ekor ayam tersebut? Nah, mudah itu kan. Jadi berarti 1 per 4 tinggal diapain kalau berapa jumlahnya, berapa kilogram berat keduanya. Berarti kalau berat keduanya diapain?
Oh iya, ditambah, tinggal ditambah aja dengan itu. Nah, ini pecahannya pecahan campuran semua. Kalau pecahan campuran, rubah dulu ke pecahan biasa sehingga bisa dijumlah. Ya, rubah dulu ke pecahan biasa, cari KPK dari penyebutnya, setelah itu baru bisa dijumlah. Hasilnya tidak sulit. Jadi soal cerita ini yang penting paham soalnya, diingat, diulang-ulang bacaan, jangan selintas. Kalau selintas ya sering kita tidak paham apa maunya soal ini. Padahal tidak sulit sebenarnya. Cara mengerjakannya sama seperti ini. Cuman karena dia diawali dengan cerita dulu. Ya, oke, itu anak-anak. Pertemuan kita minggu ini pengurangan tentang bilangan pecahan, ya, perbandingan pecahan mana yang besar mana yang kecil tadi ingat kayak mana caranya, kemudian perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Nah, minggu depan mungkin kita nanti ke perkalian bilangan pecahan. Terima kasih yang sudah mau menonton video Bapak ini. Mungkin biar lebih jelasnya, selain yang tidak mau menonton, nanti saya share juga hasil-hasil contohnya tadi, kemudian latihannya ini saya share di grup WA juga, ya. Kemudian kalian sampai hari Sabtu, ya, jadi sampai hari Sabtu depan itu masih panjang prosesnya. Jangan buru-buru mengerjakan, tapi jangan pula terlalu lalai lupa nanti, sehingga pas sudah terakhir baru mau kirim katanya HP-nya rusak. Nah, jangan juga ya, kalau bisa lebih awal boleh. Nah, mulai mengirimkannya ini Bapak terima mulai besok aja lah, biar agak santai. Karena hari ini Bapak mau ada pesta nikahan, jadi nanti tidak sempat mengoreksi kalau untuk hari ini. Jadi ngumpulin tugasnya mulai hari Selasa, ya. Jadi hari ini absen dulu, lihat dulu materinya, pahami dulu, silakan dikerjakan sebisanya. Oke anak-anak, semoga kita selalu sehat, ya, biar cepat kita bisa tatap muka seperti biasanya, ya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.